Selamatkan pekerja Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Harhab TV Channel, dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita berada di Masjid Al-Mahsun, Kota Medan. Ini adalah merupakan masjid raya di Sumatera Utara dan masjid kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Kota Medan. Masjid Raya Al-Mahsun ini didirikan pada tahun 1906 dan kemudian selesai pada tahun 1909. Kita bisa lihat ini masih banyak masyarakat yang baru pulang dari ibadah sholat Jumat. Ya, alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan sholat Jumat di Masjid Raya Al-Mahsun ini, Masjid Raya Sumatera Utara ini. Kemudian Masjid Raya Al-Mahsun ini tinggi lantainya itu sekitar lebih kurang hampir 2 meter. Menurut konon ceritanya Masjid Raya Al-Mahsun ini sebenarnya di bawah ada jalan terowongan, karena Masjid Raya Al-Mahsun ini adalah milik dari keluarga Sultan Delhi yang jaraknya sekitar sekitar 200 meter dari komplek masjid. Langsung ada namanya Istana Maimun, istananya Kesultanan Delhi. Menurut konon ceritanya orang-orang tua bahwa biasanya itu dulunya itu Sultan itu kalau mau sholat ke masjid itu melalui terowongan, dan dari terowongan bawah tanah masuk ke masjid. Itulah kenapa lantai terowongan ini, lantai masjid ini cukup tinggi, lebih kurang 2 meteran lebih. Tapi memang cerita masalah terowongan itu saya saya tidak bisa memastikan memang, tapi itu cerita dari orang-orang tua dulunya di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Karena katanya memang terowongan itu sudah ditutup oleh keluarga kesultanan dan oleh masjid pihak BKM Masjid Al-Mahsun atau Masjid Raya Kota Medan atau Masjid Raya Sumatera Utara ini. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa kok Harhab TV Channel itu hari ini bershare ilmu di Masjid Raya ini terkait dengan ibadah sholat. Saya teringat dan ingin mengingatkan kembali bahwa teringat pada hak pekerja dalam melaksanakan kewajiban beribadahnya. Di dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk melaksanakan kewajiban atau melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Jadi ketika misalnya ada seorang pengusaha atau perusahaan yang coba-coba melarang para pekerjanya untuk melakukan sholat misalnya, atau melakukan kebaktian yang diwajibkan oleh agamanya, atau melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan agama masing-masing, maka berarti perusahaan tersebut atau pengusaha tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 80 yang merupakan dasar hukum bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada para pekerja mereka untuk melaksanakan kewajiban ibadah dalam agama masing-masing. Ada banyak pertanyaan lagi terkait masalah ibadah. Ini khusus misalnya bagi pekerja wanita muslim. Saya memang sudah buka, tapi tidak salah ini saya munculkan untuk mereview kembali terkait masalah pekerja perempuan yang muslimah atau yang muslim. Misalnya penggunaan jilbab. Banyak katanya sih informasinya para pengusaha itu melarang pekerja perempuan memakai jilbab dengan alasan usahanya itu misalnya atau perusahaan itu berproduk pakaian yang tidak menutup aurat, sehingga mengakibatkan para para pekerja perempuannya itu walaupun muslim itu tidak diperkenankan lah menggunakan atau memakai jilbab. Walaupun memang tidak kan mungkin kita temukan seorang pengusaha atau pihak perusahaan melarang langsung pekerja perempuannya yang muslim untuk tidak memakai jilbab. Apa kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 80? Tadi sudah saya katakan bahwa di pasal 80 dikatakan
pengusaha wajib memberikan kesempatan bagi para pekerjanya untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan agamanya. Kalau di review lagi, saya sudah berkomunikasi atau sudah sudah berdiskusi dengan salah satu anggota MUI Sumatera Utara bahwa pemakaian atau penggunaan pakaian yang menutup aurat itu dalam agama Islam wajib. Berarti itu merupakan sebuah ibadah. Artinya apa? Kalau memang bahwa penggunaan jilbab dan penutupan aurat itu wajib dalam agama Islam, berarti secara otomatis apabila ada perusahaan atau pengusaha yang melarang pekerja perempuan yang menutup aurat atau melarang pekerja perempuannya memakai jilbab dan bahkan memerintahkan para pekerja perempuannya itu membuka aurat, berarti si pengusaha atau perusahaan itu melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 80. Akibat hukumnya apa? Akibat hukum dari pelanggaran pada Pasal 80 itu dimaktubkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Pasal 185 yang sanksinya adalah si pelanggar Pasal 80 akan dikenakan sanksi penjara 1 tahun paling cepat dan 4 tahun paling lama. Kemudian si pelanggar akan dikenakan atau si pelanggar akan dikenakan denda 100 sampai paling banyak 400 juta. Jadi saya harapkan kepada para pekerja perempuan jangan khawatir lagi, para pekerja kawan-kawan pekerja lainnya juga jangan khawatir untuk melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan kewajiban ibadahnya. Jadi silahkan, bagi yang Islam silahkan sholat pada waktu sholat. Jadi kalau ada pengusaha misalnya yang sengaja membuat waktu kerjanya itu terusan dari zuhur sampai asar sehingga tidak ada waktu sholat misalnya, atau sengaja dibuat jam sholat itu dijadikan jam kerja dan dilarang untuk sholat misalnya, langsung kita laporkan. Kenapa kita laporkan? Maksudnya itu adalah pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi tidak ada alasan pengusaha melarang pekerjaannya untuk melakukan ibadah. Mau dia pekerjanya Muslim atau Buddha atau Kristen atau Hindu, yang pasti tidak boleh dilarang untuk melaksanakan kegiatan kewajiban keagamaan oleh pengusaha terhadap pekerjanya. Kemudian saya berharap kepada kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pekerja dan kawan-kawan serikat pekerja, mari kita lindungi pekerja Indonesia sehingga semua pekerja Indonesia bisa melaksanakan ibadah dalam kewajiban agamanya masing-masing. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, dan pandangan ini bisa dilihat dan bermanfaat bagi misalnya orang-orang di luar Sumatera Utara. Ya, ini mungkin membawa berkah bagi kita, dan ilmu ini dapat membawa kita dalam sebuah keibadahan pengetahuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyelamatkan pekerja Indonesia.